Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan sebuah materi dengan tema konflik-konflik di berbagai wilayah dunia. Tapi sebelumnya kita mulai, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Salisa Ega sebagai moderator bersama rekan saya di sebelah kiri ada Siati Buniati sebagai pengisi materi, dan di sebelah kanan saya ada Arif Alan Indra dan Andri Hermawan sebagai sesi tanya jawab. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Siati Buniati. Baiklah, di sini saya sebagai pengisi materi kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan mundur Mbak. Oke, setelahnya dong. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, marilah kita berdoa sama-sama agar Tuhan membuka hati teman-teman agar mau menyimak dengan baik sampai selesai presentasi ini. Oke, lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konflik-konflik di berbagai wilayah di dunia. Konflik di wilayah dunia jadi terbagi menjadi 4. Yang pertama konflik Timur Tengah, kedua konflik Asia Tenggara, ketiga konflik Asia Selatan, dan yang terakhir konflik Asia Timur. Baiklah, kita masuk ke konflik di Timur Tengah. Terbagi lagi menjadi 5. Apa saja? Yaitu konflik Palestina, Suriah, Libya, Tunisia, dan Mesir. Disebabkan kepemimpinan yang diktator, konflik perbatasan, alasan ideologi, masalah intervensi asing, perebutan kekuasaan, serta ekonomi. Lanjut. Jadi ini ada beberapa dokumentasi perang-perang yang terjadi, contohnya di Palestina, di Libya. Dan ini anggota kelompok Gerakan 6 April diserang kelompok penduduk Jenderal Abdul Fattah di lapangan Talat di dekat lapangan Tahrir, Kairo. Di sana juga terdapat contoh perang di Suriah yang telah menghancurkan sebagian besar di wilayah di negara itu dan menelan banyak sekali korban jiwa. Oke, lanjut. Konflik Palestina. Peperangan yang terjadi antara Palestina dan Israel itu sudah lama terjadi ya, kira-kira terjadi sejak abad ke-20. Kesultanan Ottoman berhasil dikalahkan oleh Inggris pada Perang Dunia I, sehingga wilayah Palestina diambil alih. Pada sekitar tahun 1917, Deklarasi Balfour telah mendukung dalam aksi pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina. Bangsa Yahudi di berbagai belahan dunia akhirnya berbondong-bondong memasuki tanah Palestina. Semakin lama imigrasi Yahudi semakin meningkat hingga menjadi awal mula penyebab konflik Israel-Palestina. Jadi awal mula konflik itu dikarenakan imigrasi Yahudi yang semakin meningkat. Setelah Perang Dunia II berakhir, kekuasaan atas Palestina berhasil diambil alih oleh PBB. Apa itu PBB? Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suriah bermula dari ketidakpuasan masyarakat selama masa pemerintahan Bashar al-Assad. Bashar al-Assad merupakan penerus dari rezim Assad dan keturunan dari Hafiz al-Assad. Rezim Assad dikenal sangat otoriter dan berlangsung di negara Suriah sekitar 30 tahun lebih. Pada tahun 2011, sekelompok remaja membuat sebuah slogan yang berisi ajakan untuk menghapus rezim Bashar al-Assad. Meskipun sepele, ternyata pemerintah Suriah menganggap peristiwa tersebut sebagai kekerasan. Pemerintah meminta kepolisian untuk menyiksa dan memenjarakan semua pemuda yang terlibat dalam aksi tersebut. Selain itu, terjadi pula perang saudara antar rakyat yang mendukung pemerintah dan kelompok revolusioner di sejumlah kota. Presiden Muammar Gaddafi sendiri sudah memimpin selama 34 tahun dan dikenal sangat otoriter. Pemerintah Gaddafi menganggap bahwa aksi demonstrasi ini merupakan tindakan represif, hingga akhirnya memerintahkan pasukan militer untuk meredam aksi tersebut dengan penggunaan senjata api.
tindakan represif yang memakan banyak korban dan membuat gerakan perlawanan semakin anarkis. Konflik Tunisia ditandai dengan krisis dan pergolakan politik yang disebut sebagai revolusi Melati. Apa sih revolusi Melati itu? Revolusi Melati merupakan gerakan perlawanan rakyat untuk melengsarkan pemerintah otoriter. Jadi sejumlah rakyat yang tidak terima dengan pemerintahan otoriter, mereka berusaha untuk melengsarkan pemerintahan tersebut. Faktor yang melatar belakangi revolusi Melati adalah penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dilakukan pemerintahan. Selain itu, rezim Zainal Abidin telah memimpin selama 20 tahun secara otoriter. Latar belakang konflik besar terjadi saat Presiden Hosni Mubarak menolak mundur setelah menjabat selama beberapa periode. Jadi konflik ini diawali. Jadi kan Presiden Hosni Mubarak ini sudah menjabat selama beberapa periode. Ketika akan mengganti jabatan, beliau menolak mundur. Jadi muncullah konflik-konflik karena Hosni Mubarak memiliki sistem pemerintah yang sangat otoriter sehingga menghambat kesejahteraan rakyat. Nah, ketika dia sudah memiliki sistem pemerintahan yang sangat otoriter, menghambat kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat itu tidak senang. Tapi dia tetap menolak mundur untuk jabatannya tersebut hingga muncullah konflik-konflik. Konflik di Asia Tenggara. Yang pertama, konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, merupakan sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas kepemilikan dua pulau di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Berawal pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan hukum laut antara kedua negara yang secara bersamaan mengklaim Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayahnya. Konflik ini dikelilingi oleh negara Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, Cina, Taiwan, dan Filipina. Pada awalnya kepulauan ini tidak layak huni karena berupa gugusan karang laut. Namun, klaim terhadap wilayah ini muncul setelah ditemukan potensi sumber daya alam. Apa saja? Yaitu minyak bumi, gas, dan letaknya yang strategis di lintas perdagangan antar negara. Jadi awalnya kepulauan ini itu tidak layak huni karena berupa gugusan karang laut. Jadi dipenuhi dengan karang laut. Tapi setelah mereka menemukan potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas, dan letak pulau ini dan letak laut ini sangat strategis sebagai lintas perdagangan antar negara. Konflik Asia Selatan. Kita lanjut di konflik Asia Selatan. Yang pertama, konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Faktor yang menjadi pemicu adalah masalah agama, yaitu penduduk yang beragama Islam di Pakistan dan pemeluk Hindu di India. Jadi ya ini kan konflik antara India dan Pakistan. Jadi ya udah simple masalah agama. Yang satu di Pakistan beragama Islam, yang satu di India beragama Hindu. Jadi mereka ya kurang toleransi lah. Di samping masalah pembagian wilayah, terorisme, dan nuklir. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompoknya Umi ya. Konflik antara dua Korea terjadi pasca Perang Dunia II akibat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik terjadi ketika Korea Selatan bersikukuh melakukan latihan militer di Pulau Yeonpyeong. Tindakan Korea Selatan ini dibalas oleh Korea Utara dengan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan. Jadi kemungkinan daerah Pulau Yeonpyeong ini adalah kepemilikan oleh Korea Utara, sehingga mereka ini bersikeras untuk melakukan latihan militer di sana. Padahal di sana itu adalah kepemilikan Korea Utara. Korea Utara tidak terima meluncurkan roket ke arah Korea Selatan. Sesungguhnya Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mengumumkan kebijakan Sunshine Policy yang bertujuan meningkatkan interaksi antara kedua negara. Akan tetapi pada 2010, tepatnya pada bulan November, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan peluncuran artileri yang menyebabkan 2 warga sipil dan 2 anggota militer Korea Selatan tewas. Akhirnya konflik hingga sekarang tetap berlanjut.
Penindak, katanya malu bertanya sesat di jalan. Sayangnya sekarang kita berada di kelas bukan di jalan. Jadi jangan bertanya ya, karena tidak akan tersesat. Selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Kita sedang berada di kelas bukan di jalan, jadi jangan bertanya karena tidak akan tersesat. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, yang pertama, apa kepanjangan NATO? Tadi dari pertanyaan dari Olil ya. NATO singkatannya adalah North Atlantic Treaty Organization, yang artinya Perjanjian Militer Atlantik Utara, dan diinisiasi oleh Amerika dan Eropa. Jadi itu Perjanjian Militer Atlantik Utara, tapi atas dukungan Amerika dan Eropa. Oke, yang kedua, apa itu kepemimpinan otoriter? Jadi kepemimpinan otoriter ini adalah kepemimpinan yang tegas, yang keras. Tapi bukan lebih ke tegas, tapi lebih ke menuntut agar mau melakukan sesuai yang dikehendakinya. Jadi seperti hidup dalam kekangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.